Halo teman-teman, bertemu kembali dengan Kabila. Teman-teman, pada video sebelumnya telah membahas ya konsep mengenai dua bangun yang kongruen dengan kariki. Nah, di video kali ini kita akan membahas nih contoh soal yang berkaitan dengan dua bangun kongruen. Teman-teman sudah siap? Yuk kita mulai ya. Di sini soal yang pertama adalah perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada dua buah layang-layang, yaitu layang-layang PQRS dan layang-layang TUVW. Pada soal dikatakan bahwa layang-layang PQRS kongruen dengan layang-layang TUVW. Nah, kita diminta untuk menentukan pasangan sudut yang sama besar adalah. Nah, teman-teman, pada soal nomor 1 di sini kita diminta untuk menentukan pasangan sudut yang sama besar dari dua buah layangan yang kongruen. Teman-teman tentunya masih ingat dong, dua buah bangun dikatakan kongruen apabila sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Ingat ya, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Ini berarti teman-teman, sudut-sudut yang ada di layang-layang PQRS yang bersesuaian dengan sudut-sudut pada layang-layang TUVW nilainya adalah sama besar. Nah, pertama kita ingin menentukan nih, mana sih pasangan sudut-sudut yang bersesuaian? Coba kita lihat gambarnya ya. Di sini ada gambar layang-layang PQRS dan ini adalah layang-layang TUVW. Nah, jika kita perhatikan di sini sudut yang terbentuk antara SPQ bersesuaian di sini SPQ bersesuaian dengan sudut yang dibentuk antara WTU. Ini berarti apa teman-teman? Di sini kakak tuliskan ya, sudut-sudut yang bersesuaian. Nah, di sini tadi kita dapat ini bahwa sudut SPQ bersesuaian dengan sudut WTU. Karena sudut-sudut yang bersesuaian pada dua bangun yang kongruen nilainya adalah sama besar, maka kita dapati sudut SPQ besarnya adalah sama dengan sudut WTU. Boleh banget nih jika kita misalkan sebagai sudut theta. Di sini kakak tuliskan sama dengan theta. Jadi di gambarnya kakak tambahkan ini adalah sudut theta supaya teman-teman bisa menandakan atau bisa menamainya. Nah, selanjutnya coba kita lihat lagi nih pasangan sudut yang bersesuaian. Kalau kita lihat pada gambar, di sini ada sudut PQR. Sudut PQR bersesuaian sama sudut apa sih di layang-layang TUVW? Nah, ternyata sudut PQR bersesuaian dengan sudut TUVW. Sudut TUV maksud kakak. Nah, di sini kita namakan misalkan sebagai sudut alfa. Sudut alfa. Nah, karena sudut-sudut ini bersesuaian, maka besarnya adalah sama. Sehingga dapat kita tuliskan sudut PQR sama besar dengan sudut TUV yang kita misalkan sebagai sudut alfa. Sampai sini paham ya teman-teman? Nah, kita lanjutkan nih. Di sini sudut QRS. Sudut QRS kira-kira bersesuaiannya dengan sudut apa ya? Oh, ternyata kalau kita lihat di gambarnya, sudut QRS bersesuaian dengan sudut UVW. Sudut UVW berarti sudut QRS besarnya adalah sama atau sama besar dengan sudut UVW. Coba kita misalkan sebagai sudut beta. Berarti kalau kita namakan ini adalah sudut beta dan ini adalah sudut beta. Nah, satu pasang sudut lagi ya teman-teman. Di sini sudut RSP
bersesuaian dengan sudut VWT. Kita misalkan sebagai sudut gamma. Nah, ini berarti sudut RSP sama besar dengan sudut VWT yang nilainya adalah atau yang kita misalkan sebagai sudut gamma. Nah, setelah kita dapati sudut-sudut yang bersesuaian, coba kita lihat nih, optionnya ada nggak sih jawabannya? Coba kita perhatikan option yang A. Di sini dikatakan sudut SPQ sama besar dengan sudut UVW. Sudut SPQ sama besarnya dengan sudut WTU. Berarti opsi yang A adalah opsi yang salah atau pernyataan yang salah. Nah, kemudian coba kita lihat option yang B. Sudut PQR sama besar dengan sudut TUV. PQR, TUV, oh berarti benar nih teman-teman. Sudut PQR sama besar dengan sudut TUV. Berarti opsi yang benar adalah opsi yang B. Coba kita lanjut opsi yang C. Di sini sudut QRS sama besar dengan sudut VWT. Oh, ternyata salah. Sudut QRS di sini sama besar dengan sudut UVW. Berarti opsi yang C adalah salah. Dan yang D, sudut RSP sama besar dengan sudut WTU. Sudut RSP di sini kita dapati sama besar dengan sudut VWT. Berarti opsi yang D juga adalah opsi yang salah. Maka pada soal nomor 1 di sini kita dapati bahwa jawaban yang tepat adalah jawaban yang B, di mana sudut PQR sama besar dengan sudut TUV. Kita lanjut ya teman-teman ke soal nomor 2. Di sini soalnya adalah trapesium pada gambar di bawah ini adalah kongruen. Ini berarti trapesium ABCD kongruen dengan trapesium EFGH. Kita diminta untuk menentukan besarnya X, Y, dan Z. Nah, X, Y, dan Z ini, X ini adalah ini adalah Y, dan ini adalah nilai dari Z-nya. Nah, teman-teman, sebelum kita tentukan, berarti kita harus ingat nih, trapesium ABCD kongruen dengan trapesium EFGH. Ini berarti sudut-sudut yang bersesuaian pada dua buah trapesium ini adalah sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian pada dua buah trapesium ini adalah sama panjang. Nah, di sini untuk memudahkan teman-teman, kakak putar nih atau kakak rotasikan trapesium EFGH 90 derajat searah dengan arah jarum jam. Akan kita dapati gambarnya seperti ini. Nah, di sini sudah lebih mudah ya teman-teman untuk kita menentukan sudut-sudut yang bersesuaian dan sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, karena kita ingin menentukan nilai dari X, Y, dan Z, coba kita perhatikan nih. X di sini adalah apa? X di sini adalah sudut EFG pada trapesium EFGH. Nah, di sini kakak tuliskan ya, berarti X sama dengan sudut EFG. Nah, di mana sudut EFG bersesuaian dengan sudut BCD. Berarti karena bersesuaian, maka sudut EFG sama besar dengan sudut BCD, yang dimana nilainya adalah 35 derajat. 35 derajat. Nah, ini berarti teman-teman nilai dari X-nya, nilai dari X adalah 35 derajat. Kita sudah dapat ini bahwa nilai X adalah 35 derajat. Kemudian coba kita tentukan nilai dari Y-nya. Nilai dari Y-nya. Y di sini merupakan panjang sisi AB. Kakak tuliskan Y sama dengan panjang sisi AB.
Nah, di sini kita tahu nih bahwa karena dua buah trapesium ini kongruen, maka sisi-sisi yang bersesuaian pada dua trapesium ini adalah sama panjang. Coba kita tentukan nih, sisi AB bersesuaiannya dengan sisi apa ya pada trapesium EFGH? Nah, di sini kita dapati bahwa sisi AB bersesuaian dengan sisi EH. Di sini kakak beri tanda dengan satu garis seperti ini. Ini menunjukkan bahwa keduanya adalah sama panjang dan bersesuaian. Berarti kalau kakak tuliskan, maka sisi AB sama panjang dengan sisi EH. Karena sisi EH diketahui pada soal nilainya adalah 6 cm, maka kita dapati juga bahwa sisi AB nilainya juga 6 cm. Nah, karena Y di sini merupakan panjang sisi AB, maka kita dapati bahwa Y nilainya adalah 6 cm. Kemudian kita dapati nih, nilai dari Y-nya adalah 6 cm. Nah, kita sudah dapati nilai dari X dan nilai dari Y. Kemudian kita tentukan nilai dari Z-nya. Nah, ini adalah Z-nya nih teman-teman. Z di sini adalah panjang dari sisi EF. Kakak tuliskan ya, Z di sini adalah panjang sisi EF. Nah, sisi EF di sini kira-kira bersesuaian sama apa ya di sisi atau di trapesium ABCD? Kalau kita perhatikan nih teman-teman, sisi EF bersesuaian dengan sisi BC. Di sini kakak kasih garis 2 untuk menunjukkan bahwa keduanya adalah bersesuaian dan sama panjang. Nah, kalau kita perhatikan di sini nggak diketahui Kak besar dari panjang sisi BC-nya, berarti kita perlu menentukan nih teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan di sini, jika kita tarik garis lurus seperti ini, maka akan kita dapati segitiga siku-siku. Kita namakan misalkan ini adalah apa ya? Titik OD. Berarti kita dapati segitiga siku-siku EFO, di mana ini adalah siku-siku. Sudutnya adalah 90 derajat. Nah, gimana nih teman-teman? Sisi EO nilainya adalah sama dengan sisi HG dan sama dengan sisi AB. Karena kenapa? Karena ini adalah bersesuaian atau sisi-sisi yang bersesuaian. Kakak kasih tanda ya. Garis 3 nih untuk memudahkan teman-teman. Berarti sisi HG nilainya adalah 8 cm. Begitupun dengan sisi EO nilainya juga 8 cm. Nah, gimana dengan sisi OF-nya? Sisi OF kalau kita perhatikan di sini, sisi GF bersesuaian dan sama panjang dengan sisi DC. Kita kasih garis 4 deh, supaya mudah. Nah, di sini sisi DC nilainya adalah 12 cm. Ini berarti teman-teman panjang sisi GF nilainya juga 12 cm. Nah, karena sisi HE nilainya adalah 6 cm, ini berarti sisi GO nilainya juga 6 cm. Nah, kita dapat ini teman-teman, sisi dari OF atau panjang sisi OF nilainya adalah 12 cm. 12 cm dikurang 6 cm. Atau kita dapati nilainya adalah 6 cm. Oh, kita dapati panjang sisi OF nilainya adalah 6 cm. Berarti kalau kakak coba gambarkan ya di sini. Ini adalah segitiga siku-sikunya. Apa nih namanya? Ini adalah titik sudut E, F, dan O.
Kita tahu bahwa EO nilainya adalah 8 cm dan OF nilainya adalah 6 cm. Nah, dengan menggunakan persamaan Pythagoras, maka akan kita dapati EF sama dengan akar EO kuadrat ditambah OF kuadrat. EO kuadrat berarti EO nilainya adalah 8 cm, berarti 8 kuadrat ditambah OF nilainya adalah 6 cm. 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 8 kuadrat nilainya adalah 64 ditambah 6 kuadrat nilainya adalah 36. 64 ditambah 36 nilainya adalah 100. Akar dari 100 nilainya adalah 10 cm. Berarti kita dapat ini teman-teman, panjang sisi EF nilainya adalah 10 cm. Nah, karena Z di sini merupakan panjang sisi EF, berarti kita dapati juga bahwa Z nilainya adalah 10 cm. Nah teman-teman, kita sudah dapati ya, X nilainya adalah 35 derajat, Y adalah nilainya 6 cm, dan Z nilainya adalah 10 cm. Nah, sekarang teman-teman sudah paham ya, contoh soal yang berkaitan dengan dua bangun yang saling kongruen. Kalau teman-teman merasa soalnya kurang banyak, boleh banget nih teman-teman kerjakan soal-soal yang ada di aplikasi Ruang Guru. Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Oke deh, sampai di sini dulu. Dadah!